Jokowi orang pelangap-longo tidak suka menganggap keberadaan orang. Orang pelongo-pelongo kok bisa? Nah, ini kan bilangnya pelongo-pelongo kan? Pak Jokowi kan nggak pernah menanggapi. Datar aja. Mengapa tidak menanggapi? Kenapa tuh, Pak De? Tidak menganggap orang yang ngomong. Tidak level. Bukan manusia kok ditanggapi. Anggapnya bukan manusia, selesai kan? Iya. Jadi orang yang tidak ditanggapi jangan sok. Jokowi nggak berani sama saya, bukan nggak dianggap bro, kasihan deh lu. Hai guys, balik lagi di channel Mbak R React. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Guys, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa Pak Jokowi itu dikatai apapun ya? Misalnya dikatai pelongo-pelongo atau direndahkan, difitnah, dicaci gitu ya. Pak Jokowi seringkali hanya diam gitu ya. Dan kalian pernah nggak bertanya-tanya alasannya tuh kenapa? Dan berikut ini ada video gitu ya dari salah seorang pengamat politik yang menceritakan bahwa ya dia tahu alasan kenapa Pak Jokowi hanya diam ketika dikata-katai, disebut pelongo-pelongo. Ada alasannya guys, dan kalau misalnya pembenci tahu alasan ini mungkin malah justru bikin mereka lebih sakit hati gitu guys. Karena merasa dipandang sebelah mata oleh orang yang mereka targetkan, itu rasanya lebih sakit gitu ya. Dan berikutnya kita akan lihat aja lengkapnya bagaimana alasan Pak Jokowi kenapa dia hanya diem aja dikata-katai. Dan ini disampaikan oleh seorang pengamat politik. Kita akan lihat videonya, ini dia. Jokowi orang pelangap-longo tidak suka menganggap keberadaan orang. Orang pelongo-pelongo kok bisa? Nah, ini kan bilangnya pelongo-pelongo kan? Pak Jokowi kan nggak pernah menanggapi. Datar aja. Mengapa tidak menanggapi? Kenapa tuh, Pak De? Tidak menganggap orang yang ngomong. Tidak level. Bukan manusia kok ditanggapi. Anggapnya bukan manusia, selesai kan? Iya. Jadi orang yang tidak ditanggapi jangan sok. Jokowi nggak berani sama saya, bukan nggak dianggap bro, kasihan deh lu. Jadi kalau orang profesor-profesor yang merasa pinter tadi tidak ditanggapi oleh Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi takut, tidak menganggap keberadaannya. Mati kalau Lebih ekstrim ya. sebenarnya nggak nganggap siapa itu. Iya. Manusia atau bukan kita nggak tahu kan. Salah satu karakter yang menonjol dalam kepemimpinan politisi Jawa yaitu ketenangan dan kelenturan sikap mereka, bahkan ketika mereka berada dalam tekanan. Banyak yang keliru menafsirkan ketenangan itu sebagai kelemahan, ketidaksiapan, ketidaktegasan, atau bahkan dianggap sebagai ketakutan. Padahal dalam hasanah falsafah Jawa, ketenangan bukanlah kekosongan, melainkan bentuk pengendalian diri tingkat tinggi. Ketenangan itulah yang justru memberi ruang untuk berpikir jernih, mengamati lawan dengan cermat, dan menyusun langkah balasan yang tidak hanya efektif, tapi juga presisi. Dalam budaya Jawa dikenal istilah, sabar iku luhur, nanging aja nganti geblinger. Sabar itu mulia, tapi jangan sampai kehilangan arah. Ini bukan seruan untuk pasif, melainkan dorongan untuk menunda reaksi demi merancang aksi yang lebih strategis. Di balik wajah politis Jawa yang teduh itu, ada kalkulasi yang dingin dan tajam. Gaya kepemimpinan Jawa dapat dianalogikan seperti wayang dalam pewayangan. Tokoh utamanya jarang sekali meledak, tidak kasar, tapi ketika bertindak efeknya sangat menentukan. Mereka menghidupi prinsip menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Namun jangan keliru, ketika waktunya tiba, mereka tidak ragu meluncurkan serangan balik yang mematikan secara politis, tapi tetap dalam bingkai etika dan tata krama. Serangan semacam ini bukan berbentuk amarah terbuka, tetapi manuver terukur. Penempatan figur kunci, aliansi senyap, penguasaan narasi, hingga langkah-langkah hukum yang mengikat. Tidak banyak bicara, tapi sekali bergerak hasilnya mengubah peta. Sikap ini sangat berbeda dengan gaya sebagian politisi non-Jawa yang lebih ekspresif, langsung dan konfrontatif. Gaya tersebut punya kelebihan dalam menggalang massa dan menciptakan momentum, tapi dalam jangka panjang sangat rentan membuat celah akibat overexpose emosi dan strategi terlalu terbuka. Sementara itu, politisi Jawa menjaga gerakannya tetap dalam bayang-bayang. Tidak banyak tampil saat badai datang, namun muncul dengan solusi atau pukulan balik saat lawan mulai kelelahan. Disinilah prinsip golek menang tanpa gawe geger, mencapai kemenangan tanpa menciptakan kegaduhan. Inilah paradoks yang hanya dipahami oleh mereka yang melihat lebih dalam. Ingat, kelambanan yang disengaja adalah bagian dari percepatan strategis. Diam mereka bukan karena tidak tahu, bukan karena takut,
melainkan karena sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk membuat langkah yang tidak bisa diantisipasi oleh lawan. Politik itu bukan hanya soal suara yang lantang atau aksi yang mencolok. Politik dalam pemahaman Jawa adalah ilmu membaca waktu, merawat keseimbangan dan mengatur kekuatan. Dan justru karena itulah gaya kepemimpinan Jawa tetap relevan dalam menghadapi dunia yang semakin keras dan reaktif. Thank you. Dari semua tokoh publik yang sedang menghadapi masalah, hanya Pak Jokowi yang bisa kita tiru cara menanggapinya. Sini-sini lu duduk kurus sendal, gue kasih mikir. Cara Pak Jokowi itu tenang, membuat lawan kelimpungan. Gimana nggak kelimpungan? Lu pernah dituduh nggak? Pasti lu lebih tenang dong daripada yang penuduh kan. Penuduh kerepotan kan karena harus membuktikan. Pak Jokowi tidak bikin gaduh. Lu gimana sih yang asli ada di tangan Pak Jokowi, dia bilang palsu. Kelimpungan lah dia. UGM, lembaga penerbitnya sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Harusnya udah cukup. Tapi karena ini diputar terus, mulai deh lu tuh turun tuh tingkat kepintaran. Kembali lagi, dari semua tokoh publik yang menghadapi masalah, hanya Pak Jokowi yang kagak bikin kisruh. Yang lain, Kok menangis? Terharu, Pak. Terharu juga? Ya. Oh, Kangen Pak Jokowi, Pak. iya. Iya. Namanya Bu siapa? Siam. Siam. Iya. Berarti lahirnya waktu puasa? Iya. Oh, iya. Apa yang membuat kok sampai ibu itu menangis ini? Pak Jokowi presiden yang baik, Presiden yang bantu-bantu baik. masyarakat miskin. Gitu ya. Iya. Dan ibu ya merasa terbantu juga dari sejak waktu Pak Jokowi jadi presiden gitu Iya, ya. iya. Siap. Baik. Ya doanya untuk beliau semoga sehat selalu dan panjang umur. Begitu pula Ibu Siam. Iya. Oke, ya. Salam kenal dari saya, Ternak Mulyono. Sebelum netizen menghujat saya termul, saya sudah mengakui diri saya bahwa saya no problem apabila disebut termul karena ada pada barisan Bapak Jokowi. Teruntuk Bapak Jokowi, semoga sehat selalu. Teruslah berbuat baik, Presiden. Ini Presiden pujaan hati saya. 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa rasanya saya kurang gitu loh, masih pengen Bapak Jokowi menjadi presiden. Saya pribadi loh ya, suka-suka saya. Saya ada pepatah, apabila ada hujatan-hujatan dari netizen tentang sosok Bapak Jokowi, saya hanya memberikan peribahasa, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Dan saya bukan daripada bagian anjing tersebut. Hey you, anjing-anjing yang menggonggong. Teruntuk Bapak Jokowi, saya ulangi lagi, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Dan saya bagian dari kapilah itu. Dan anjing teruslah menggonggong. Para anjing pembenci Bapak Jokowi teruslah menggonggong. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kasih tahu ya sama Yusuf Kala dan kepada sangkuni-sangkuni ya, supaya mereka paham bahwa Pak Jokowi jadi presiden Republik Indonesia adalah kehendak Tuhan dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Ya. Supaya paham dia, ya. Coba dulu tahun 2024 siapa yang Anda bawa jadi calon presiden? Menang atau keok? Keok kan? Bukan menang kan? Jangan au. Saya tanya dulu Anda dulu. Ada kepentingan apa di negeri ini? Ya, yang terganggu akibat kebijakan daripada Pak Jokowi yang pro rakyat? Jawab. Jangan au aja terus. Salam waras. Saya nggak makan uangmu, ya. Masih utuh itu. Kere, uang sudah dibuang kok dipungut lagi. Dan gendeng tenan, sudah kelihatan gendengnya guys, ya sudah kelihatan gendengnya. Dan ternyata Roy Suryo ku kere, ya kere. Padahal punya Mercy segitu banyak loh,
Hanya uang yang dibuang kok yo dipungut lagi. Apa gak gendeng iki, guys? Koplak. Lu kayak gini loh, kok masih ada yang percaya karo congore. Sedangkan teman-temannya yang tadinya teman sekarang menjadi lawan sudah menjauh. Ya, ada gejala seperti ini. Itu loh, sudah lihat betapa dia membuka aibnya sendiri. Kalau dia menerima uang ternyata, guys, ini hanya sebagian kecil. Nanti sebentar lagi ya, dia akan membuka siapa Bohir selama ini. Jangan kere tenan, kere telek jangan kere. Masa uang sudah dibuang kok dipungut lagi? Iki lek gak wong stres wong gendeng iku gak mungkin. Lek wong waras, guys, setelah uang dibuang, ya sorry lah kita untuk ngambil lagi. Seperti kita menelan ludah kita sendiri. Jangan kere. Salam waras, guys. Bukan katakan tidak. Jungkir balik aja. Ini orangnya yang saya katakan. Ya, itulah Pak, kalau kita menghadapi wong sing gak waras, wong sing edan, wong sing sinting, semua dikatakan bohong kalau berseberangan dengan congore Roy Suryo. Nah, jadi kalau kita ngladeni wong edan iki, Pak, melu gendeng, Pak, melu edan. Ya. Jadi dieman-eman lah kalau orang Jawa bilang, dieman energi kita, dieman ya kewarasan kita hanya untuk meladeni wong edan. Orang semua temen-temennya aja sudah mulai mundur, soalnya ngerti lek dhek wong edan, wong stres. Dimana congornya itu katanya Bu Eli bau kentut. Jadi percuma ngladeni wong gak waras. Semakin hari Roy Suryo itu semakin kepanasan, guys. Semakin gak kontrol. Mulutnya semakin edan, wis kadung nyemplung. Jadi sing waras-waras itu yo Pak, ya dieman lah, dieman-eman supaya kita nggak ikut-ikutan edan dan gendeng. Mulut kita masih berharga Pak daripada congornya dia. Mulut kita masih menghargai sesama, ya masih menghargai orang. Kalau dia congore dia nggak bisa menghargai orang lain Pak. Wong menghargai dirinya sendiri aja nggak bisa congore deh Pak. Jadi percuma Pak. Walaupun kita pinter Pak, cum laude, pinter nyundul langit, pinter paling top, tingkat dewa di hadapannya orang edan Pak, kita tetap kalah. Jadi sing waras ngalah. Biarkan dia berkicau mania. Biarkan dia berkicau mania Pak. Semakin lama semakin edan Pak. Jadi lebih baik kita diam. Seperti Pak Jokowi loh Pak, diam. Biarpun congore Roy Suryo itu berkicau-kicau seperti itu, Pak Jokowi diam. Karena Pak Jokowi tahu gak usah ngladeni wong edan, wong seding. Percuma. Walaupun setingkat dewa ya dihadapkan pada Roy, ya dewanya itu ya dikatakan pembohong guys. Wong edan no. Ya mau-maunya ngundang wong edan. Salam waras guys. Dan kamu bukan siapa-siapa. Tapi sekarang kau kayak orang tidak sehat. Dan kamu bukan siapa-siapa. Iya. Udah kamu bukan. Mending Bu Eli bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Mending Bu Eli bukan siapa-siapa. Daripada congormu, daripada lu Roy, lu mantan napi, menteri mantan napi. Betapa memalukan. Mending bukan siapa-siapa. Daripada kamu mantan napi. Apa tidak memalukan dan menjijikkan? Mending Bu Eli lah. Bukan mantan napi, sedangkan kamu mantan napi, bawa hartanya negara, belum dikembalikan tuh pancinya dan kameranya. Mending Bu Eli, bukan siapa-siapa. Daripada congormu bau entut dan juga kamu mantan napi, sangat menjijikkan, sangat memalukan. Sudah berkali-kali terekam oleh jejak digital, di mana kamu juga tidur. Seorang menteri, mantan napi yang gak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sangat memalukan dan menjijikkan.
Mending Bu Eli lah. Harga diri Bu Eli jauh lebih tinggi daripada elu, mantan narapidana, nggak punya malu, muka tembok. Kasihan deh lu, ya. Memang bukan siapa-siapa daripada elu, nggak nyadar lu kalau kamu tuh mantan napi. Nggak sadar lu kalau kamu nggak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kasihan, ya, gendengnya luar biasa. Sampai nggak sadar kalau dia tuh mantan napi. Sok terhormat. Sombongnya luar biasa, sok terhormat. Nggak nyadar kalau dia tuh mantan napi. Mantan koruptor. Mending Bu Eli lah, ya. Mending Bu Eli harga dirinya jauh lebih tinggi daripada muka lu. Salam waras guys. Oke guys, jadi seperti itu ya. Sebenarnya bukannya Pak Jokowi tidak mampu membalas hinaan-hinaan, cacian itu ya guys. Tapi memang Pak Jokowi tahu dan menyadari bahwa orang-orang atau hal-hal seperti itu yang memang tidak penting itu tidak perlu diberi panggung guys. Dan ada benarnya juga gitu ya kata pengamat politik tadi, kalau memang hal-hal seperti ini atau alasan Pak Jokowi diem aja gitu ya, nggak menanggapi orang-orang yang menghina dia, ya memang karena mereka itu nggak penting guys. Dan kalau misalnya mereka tahu fakta ini, mungkin mereka juga sakit hati gitu ya, karena nggak dianggap oleh Pak Jokowi guys. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak React. Sampai jumpa di video-video lainnya. See you!